Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Vision yang dimana ownernya mengeluhkan bahwasannya motor ini suaranya tuh berisik di bagian permesinannya. Jadi mari kita cek soundnya terlebih dahulu. Oke, terdengar bahwasannya suara di bagian permesinan ini memang rada kasar ya guys ya. Jadi perlu kita lakukan pengecekan. Apa sih penyebab suara berisik di bagian permesinan ini? Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan ya guys ya. Kita kuras dulu air radiatornya. Ih, kayak kencing ya Dadi. Nah, setelah sudah kita kosongin air radiatornya, kita cek water pumpnya ini alhamdulillah masih aman sentosa ya guys ya. Hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja. Terus untuk throttle bodinya ini doi masih menggunakan full standar beserta antek-anteknya. Kondisi ini hanya burik wajar pemakaian ya guys ya. Nanti akan kita lakukan pembersihan hingga protolan terakhirnya. Karena untuk pembersihan throttle body di sini diprotol-protolin ya guys. Tapi ditemukan bahwasannya packing injektor ini patah ya Dade. Tidak hanya itu, karet kopheadnya ini patah-patah juga atau getas karena usia yang bisa berakibat oli itu rembes ya guys ya. Tapi alhamdulillahnya motor ini dibawa ke sini pas olinya belum rembes ya guys ya. Pas banget sekalian dilakukan pergantian nantinya. Nah, kita lanjut melakukan pengecekan permesinannya. Ternyata si ownernya ini memakai blok dan piston dari Uma Racing yang tipe keramik. Dimana untuk tipe ini tuh jarak antara piston dan bloknya itu memang ada gap atau jarak ya guys. Nah, tipikal blok keramik itu seperti itu kurang lebih ya guys ya. Emang berisik gitu. Dan juga blok keramik itu bisa bikin oli sedikit lebih cepat menyusutnya ya Dade. Jadi kalau misalkan lu buka blok seramik ya, misalkan ada longgar-longgar dikit ya itu mah wajar ya guys ya. Jangan lu ganti bloknya kecuali itu baret ya guys, baru dilakukan pergantian. Nah, terlihat si piston ini pun masih aman-aman aja ya guys. Nggak ada baret-baret klep. Padahal ini udah diganti 3-4 bulan lalu. Alhamdulillah pistonnya aman sentosa ya guys ya. Jadi nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan aja di kerak-kerak yang ada di topnya itu. Terus untuk bloknya pun juga aman sentosa ya guys ya. Nggak ada baret-baret klep-klep dan ngegentongnya tuh ngegentong wajar ya guys ya. Nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja pada bagian piston beserta pada bagian bloknya ini. Dari mantap jiwa pokoknya mah Uma Racing nih bos, senggol dong. Oke, untuk rantai keteng ini juga masih aman sentosa ya guys ya. Lu lihat tuh ya masih kuat banget. Dan untuk bagian headnya ini terlihat masih bersih dan aman ya guys. Padahal ini belum dibersihin samsek. Tapi emang posisi motornya terawat ya mau gimana lagi ya. Inilah gambaran motor-motor yang terawat ya guys ya. Bersih sedalam-dalamnya ya guys. Jadi tapi nanti tetap akan kita lakukan pembersihan secara keseluruhan. Antek-antek perheadannya ini bakal kita copotin satu persatu ya guys. Nah, paling yang akan kita lakukan pergantian hanyalah si packingnya ini. Karena kalau di kita baiknya ya guys ya, packing kalau udah dibongkar langsung ganti ya guys. Terus kita lakukan pengecekan juga pada stang sernya. Alhamdulillah untuk stang sernya ini aman sentosa. Jadi kita tidak perlu untuk turun mesin besar, bener-bener besar ya deh, sampai buka crankcase. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya ini. Nah, setelah sudah kita lakukan pembersihan langsung saja kita tunjukkan penyebab suara berisik dari permesinannya ini ya guys ya. Jadi suara berisik pada permesinannya ini ya dari si blok yang udah diganti keramik. Kita omongin ke ownernya ini aman sentosa. Nggak ada masalah ya Pak. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada pistonnya ini ya Dade. Buset, kerak-keraknya udah hilang semua. Nah, kebetulan ownernya ini bawa blok yang lama, yang standarnya ya guys ya. Nah, kalau kemungkinan ownernya mikir kalau bloknya itu ada masalah seperti baret dan lain sebagainya. Jadi ownernya bawa yang standar. Tapi alhamdulillah aslinya mah aman sentosa ya guys. Jadi kita lakukan pemasangan blok yang standar menyesuaikan dengan request si ownernya ya guys. Kalau misalkan tidak menyalahi aturan ya kita ngikut aja request dari ownernya. Nah, untuk packing headnya ini kita lakukan
pergantian menggunakan Yamaha ya guys ya. Oke, jangan lupa kita beri pelumas saat ingin melakukan pemasangan pada bagian piston dan bloknya ya guys ya. Untuk memudahkan pemasangan si blok dan pistonnya ini ya guys ya. Karena kalau nggak pakai pelumas ya seret gitu bawaannya. Susah ya guys ya pemasangannya. Nah, jadi sekarang sudah aman sentosa ya guys ya. Blok yang standarnya kita lakukan pemasangan kembali. Tidak lupa untuk packingnya ini kita lakukan pergantian menggunakan yang baru ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si packingnya ini ya guys ya. Begitupun juga dengan bagian headnya, tentunya sudah kita lakukan pengoprekan secara keseluruhan aman sentosa full standar, sudah kita lakukan pembersihan, jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan kembali. Nah, untuk pengencangan kaki-kakinya ini kita gunakan kunci torsi agar pengencangannya itu presisi antar kaki-kakinya ya guys ya, jadi nggak ada yang pincang. Nah, ini bagian kecil yang suka diremehin teman-teman, yaitu nyetel sim-siman. Jika di setel terlalu kencang ya nggak baik, terlalu longgar ya nggak baik. Jadi harus pas ya guys ya, ada hitungannya. Karena kalau nggak pas ya bisa berpengaruh ke performa motor lo. Bisa jadi nanti ngaruh ke langsamnya juga nggak bakal enak gitu guys ya. Jadi ketika kita melakukan pembongkaran pada permesinan, kita harus memastikan bahwa sim-siman ini harus dilakukan penyetelan lebih lanjut ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada bagian throttle bodinya. Tentunya untuk throttle bodinya sudah kita lakukan pembersihan juga ya guys. Oke, untuk karet kop headnya di sini kita lakukan pergantian dengan menggunakan Yamaha ya Dade. Langsung saja mari kita lakukan penutupan pada kop headnya ini. Tentunya untuk packingnya ini sudah kita lakukan pemasangan ya guys. Nah, untuk packing injektornya juga kita lakukan pergantian menggunakan Yamaha ya Dade. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si packing injektornya ini ke tempat dimana mereka berasal ya Dade. Nah tuh kita taruh di injektornya nih besti. Oke, setelah semuanya sudah selesai, langsung saja kita lakukan pemasangan pada tangki dan perbodiannya ini ya guys ya. Secara keseluruhan kita cop-copin, jangan sampai ada yang lupa. Dan habis ini mari kita cek sound. Oke, setelah sudah kita cek sound, di sini kita scanning ECU untuk mengecek apakah ada sensor-sensor yang rungkat pada motor ini, dan alhamdulillah untuk sensor-sensor motor ini secara keseluruhan aman sentosa ya guys ya. Jadi hanya perlu kita lakukan reset ECU aja untuk menghilangkan sejarah kerusakan yang ada pada motor ini ya guys ya. Berarti sudah bisa kita pastikan bahwasanya sensor-sensor motor ini tuh udah alhamdulillah lah, udah aman sentosa. Jadi langsung aja test drive. Yuhu. Oke guys, jadi kita udah kelar nih buat servis besar. Dan ternyata tadi permasalahannya ada di bloknya guys. Sebenarnya itu bukan masalah sih guys, cuma emang tipikal bloknya tuh emang seperti itu ya guys. Jadi sebelumnya tuh ownernya pakai blok tipe keramik guys. Nah itu emang jarak antara piston dengan bloknya tuh ada jaraknya sekitar beberapa mili lah guys. Nah itu menyebabkan si pistonnya tuh jadi oblak dan menyebabkan si berisik tadi. Dan akhirnya kita ganti bloknya pakai blok standarnya guys. Kebetulan ownernya masih nyimpen, jadi kita langsung pasang aja guys. Sekarang udah aman bang? Aman. Oke. Sekarang udah aman guys. Kita bawa jalan-jalan dulu nih guys. Oke guys, karena cuma packing aja yang dilakukan pergantian, jadi pembongkaran kali ini murah banget habisnya ya guys ya, yaitu di angka 615.000 ya guys ya. Pembongkaran plus packingnya ya guys, udah semuanya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Nginjos par gua.
nggak lu klik loncengnya, gua gedek lu. Thanks for watching dan salam Jos Nging Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.